Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Umi. Ya, kebetulan ini YouTube channel pertama Umi. Umi masih pemula, jadi harap maklum banget kalau misalnya masih ada banyak kekurangan, kesalahan, dan juga masih banyak yang tidak sempurna dari YouTube channelnya Umi. Jadi di sini Umi akan sharing tentang segala macam kehidupan, traveling, tentang tips-tips, pokoknya semua yang Umi tahu, Umi akan sharing ke kalian karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disebarkan. Ya, jadi kali ini Umi mau sharing tentang perjalanan Umi. Seminggu lalu, Umi sempat pergi ke kampung halaman, yaitu di Kuningan, Jawa Barat. Jadi Umi kemarin itu selama seminggu ada di Kuningan, di kampung halaman, karena ada beberapa urusan dan alhamdulillahnya Umi sempet banget untuk wisata ke sana gitu. Jadi Umi sempat wisata ke daerah Kuningan. Wisata pertama Umi yaitu ke Curug Bangkong. Jadi sebenarnya Curug Bangkong ini udah 2 kali Umi ke sana. Cuma waktu itu Umi belum punya anak. Nah, karena sekarang Umi udah punya anak, Umi berencana untuk bawa anak Umi jalan-jalan ke wisata air terjun. Nah, untuk tiket masuknya sendiri itu sekitar 6.000. Daerahnya itu di daerah Kertawirama kalau nggak salah sih, nggak jauh dari Kuningan kota. Nanti bakal Umi infoin di description box untuk info lokasi dan juga tiket masuknya. Nah, jadi di sana itu tiket masuknya sekitar 6.000. 6.000 itu udah termasuk dengan parkir gitu. Kebetulan untuk anak seusia Jabir itu tidak dipungut biaya karena masih di bawah 2 tahun. Nah, kalau misalnya kalian mau ke sana bawa keluarga, aku ngerekomendasiin banget karena tempatnya tuh worth it banget untuk keluarga kumpul-kumpul. Dan untuk jalanannya sendiri sih alhamdulillahnya jalanannya udah bagus banget. Cuma perjalanan ke dalamnya tuh lumayan, gak terlalu jauh dan gak terlalu deket juga gitu. Jadi saran Umi untuk sediain minum selama perjalanan untuk masuk ke wisata air terjunnya gitu. Nah, kalau untuk air terjunnya sendiri, aku ngerekomendasiin banget kalian datang di waktu lagi nggak hujan. Karena kalau ketika lagi hujan, airnya bakal keruh banget, warnanya coklat. Nah, kebetulan Umi kesana lagi cerah-cerahnya, lagi panas-panasnya. Jadi, alhamdulillahnya air terjunnya bersih, aliran sungainya juga bagus pas lagi difoto gitu. Nah, untuk wisata di sana kita bisa foto di dekat air terjun, di jembatannya dan juga di gazebo. Di sana disediakan gazebo secara gratis. Jadi kalian yang bawa keluarga besar bisa beristirahat di gazebo sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Nah, kalau untuk fasilitas di sana difasilitasi dengan masjid atau musola. Dikategorikannya sih musola karena bisa muat untuk 4 orang aja untuk sholatnya, dan di samping musolanya itu ada juga toilet gitu. Nah, untuk toiletnya berbayar itu 2.000 aja, lumayan murah dan umum ya untuk toilet berbayar 2.000. Nah, kalau untuk wahananya di sana ada wahana arum jeram gitu, pakai kayak ban karet gitu. Untuk kalian yang mau main basah-basahan ke sana, Umi rekomendasiin banget untuk bawa baju ganti kalau kalian mau main arum jeramnya. Arum jeramnya di sana dipungut biayanya murah banget, itu cuma 10.000 aja. Kalian udah bisa menikmati arum jeram. Kalau menurut Umi sih worth it banget ya, karena melihat aliran air terjun yang lumayan deras di sana itu cocok banget untuk main arum jeram gitu. Kalau untuk pedagang makanan itu kalian bisa lebih ringkas lagi, nggak bawa makanan, nggak bawa bekal kalau kalian nggak mau berat, karena di sana juga banyak ternyata yang jualan. Kalau waktu Umi kesana 2018 itu belum ada yang jual makanan dan jalannya pun belum dikasih aspal ya, masih jalan setapak tanah gitu. Dan sekarang sih Umi lihat udah perubahannya udah bagus banget.
Dan Umi juga ngelihatnya kayaknya recommended banget deh kalau untuk bawa keluarga di sana gitu. Explore Kuningan. Kita lagi di Curug Bangkong. Airnya terus banget di belakang. Nanti untuk rutenya kita kasih tahu ya sama abang. Kita di mana, Nak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, itu ada airnya terus banget. Jalannya juga nggak terlalu jauh, jalannya udah bagus. Nah, ini dia penampakan Curug Bangkongnya. Dulu pernah kesini, cuman jalanannya waktu itu belum jadi. Waktu itu jalanannya masih separuh tanah, lagi dibuat jalan aspal kayak gini. Kayak gini, jalan-jalan aspal kayak gini nih, baru dibuat. Sekarang Curug Bangkongnya udah bagus banget. Bagus banget. Abang di mana, Nak? Lagi jalan-jalan di Curug Bangkong ya? Lagi rame banget karena ini lagi liburan panjang, guys. Untuk wisata selanjutnya, Umi pergi ke Telaga Cicerem. Jadi, Telaga Cicerem ini adalah sebuah kolam besar buatan, dimana di situ berisi
dengan ikan-ikan yang sangat besar. Untuk jenis-jenisnya sendiri ada banyak jenis ikannya, dan disekat menjadi dua bagian, yaitu untuk ikan dan juga untuk berenang ataupun untuk main perahu bebek-bebekan. Nah, tempatnya ini bagus banget, dan ini juga rekomendasi banget untuk kalian yang berkeluarga yang mau jalan-jalan atau berpariwisata. Tempatnya dari pintu masuk kita parkir itu udah langsung ke si Telaga Biru Ciceremnya itu. Untuk tiket masuknya sendiri sama seperti di Curug Bangkong. Di Telaga Biru Cicerem tiket masuknya juga sama 6.000 dan sudah termasuk biaya parkir. Nah, untuk kalian yang suka banget berenang atau bermain basah-basahan setiap kali berwisata, Telaga Cicerem ini juga cocok karena bisa juga untuk dipakai berenang. Nah, untuk spot fotonya sendiri, kalau kita mau main spot foto yang foto di atas ayunan itu berbayar. Kalau ayunan yang biasa itu sekitar kalau nggak salah bayar 5.000. Tapi kalau ayunan yang zaman sekarang tuh yang dari rajutan itu kalau nggak salah sekitar 10.000. Dan kalau untuk main perahu bebek-bebekan kalau nggak salah sih 35.000 ya, gitu. Nah, kalau Umi sih rekomendasiin banget kalau kalian mau foto gratis, foto aja di ayunan tradisional, di bawahnya itu ada jembatan. Nanti akan Umi kasih tahu nih spot foto Umi yang gratis. Umi akan di Telaga Cicerem, airnya bening banget. Kita nanti mau foto. Abang eksis. Nggak usah. Nah, barusan Umi udah kasih tahu kalian itu foto-foto Umi yang nggak berbayar, itu yang gratis. Nah, untuk tipsnya sendiri, kalau kalian mau ikannya banyak, lebih banyak dari yang Umi foto tadi itu, Umi ngerekomendasiin kalian untuk bawa umpan untuk makanan si ikannya. Jadi kalau ketika kalian mau foto, kalian kasih deh tuh makanannya. Nah, si ikan-ikan itu bakalan nyamperin kalian ketika kalian mau foto gitu. Kalau untuk kalian sendiri yang nggak bawa umpan juga nggak masalah, karena Umi juga di situ nggak bawa umpan. Nggak tahu kenapa ya ketika Umi lagi foto si ikan-ikannya itu nyamper, dan Umi perhatikan juga pengunjung yang lain ketika mereka lagi foto dan mereka nggak bawa umpan, si ikan-ikannya itu otomatis nyamperin ke kita gitu ketika kita lagi foto. Dan menurut Umi sih ya sama bagusnya ya foto di jembatan ataupun di ayunan yang berbayar itu. Cuman kalau kalian mau ngeluarin dana lagi untuk foto, untuk maksimal fotonya, ya nggak masalah karena kan itu adalah pilihan kalian gitu. Nah, untuk tutupnya sendiri itu tutup sekitar jam 4:30 ya. Sama seperti di Curug Bangkong, Umi juga sebagai pengunjung terakhir. Gak tau kenapa 2 hari kemarin itu kunjungan ke Curug Bangkong dan juga kunjungan ke Telaga Biru Cicerem, Umi datangnya agak sore karena kan situasi di sana kan agak panas ya ketika jam 12, jadi Umi baru keluar itu sekitar jam 2-an. Jadi untuk meminimalisir sengatan matahari ya Umi keluarnya agak sorean, jadi selalu jadi pengunjung terakhir deh gitu. Nah, untuk kunjungan selanjutnya Umi ke Waduk Dharma. Kebetulan di Waduk Dharma juga Umi sama seperti di Curug Bangkong, itu kunjungan kedua, waktu itu belum ada Jabir. Dan kunjungan yang selanjutnya baru aja kemarin itu bersama Jabir dan bersama suami. Untuk tiket masuknya di Curug Bangkong ini lumayan di Waduk Dharma ini Curug Bangkong, karena Curug Bangkong ini paling berkesan ya menurut Umi. Jadi Umi selalu terngiang-ngiang dengan Curug Bangkong. Ya, jadi Waduk Dharma ini tiket masuknya 15.000 itu untuk satu orangnya. Nah, untuk balita di bawah 2 tahun itu tidak dikenakan biaya. Jadi yang dikenakan biaya itu hanya orang dewasanya aja. Banyak banget sih perubahan yang ada di Waduk Dharma ini. Kalau dulu di Waduk Dharma ini sebelum ke waduknya itu ada halaman rumput dan ilalang. Jadi kita bisa foto di ilalang-ilalangnya itu. Nah, kalau sekarang nih mungkin karena si airnya ini juga udah meluap tinggi, jadi ilalangnya mungkin udah tenggelam juga, jadi nggak kelihatan. Jadi untuk daratannya itu agak sedikit gitu.
Jadi nggak ada spot foto. Even pun kalau kalian mau foto, di sana masih ada foto yang spotnya menurut Umi lumayan bagus. Tapi sangat disayangkan spot fotonya ini berbayar. Kalau nggak salah sih bayarnya 5.000 kalau kalian mau foto aja. Tapi kalau kalian mau difotoin juga bisa. Untuk harganya sih Umi kurang tahu ya kalau difotoin sama fotografer atau tukang foto di sana berapa. Cuma waktu itu Umi sempat tanya kalau Umi foto sendiri dan masuk itu per orangnya kena berapa, dan per orangnya kena 5.000 rupiah gitu. Menurut Umi nggak mahal sih untuk 5.000 rupiah gitu. Kesannya sendiri ke Waduk Dharma kurang berkesan dibanding kunjungan yang pertama, karena waktu kunjungan yang pertama itu Umi bisa duduk-duduk di lesehan di rumput-rumput yang di atasnya si air danau, air waduk itu. Nah kalau sekarang tuh bener-bener si air waduknya tuh udah meluap tinggi banget gitu. Kalau untuk foto di Waduk Dharma sendiri, Umi nggak ada foto karena waktu itu Umi hanya duduk-duduk aja karena Umi udah nggak tahu lagi mau foto di mana. Tapi Umi bakal kasih foto-foto yang ada di wisata orang-orang yang pernah berwisata ke Waduk Dharma itu. Lumayan bagus bagi kalian yang mau ngeluarin dana. Tapi kalau Umi sendiri sih karena mungkin Umi udah 2 kali ya, jadi Umi nggak begitu excited untuk foto di tempat foto yang sudah disediakan itu gitu. Segitu aja perjalanan Umi. Jadi masih banyak sih sebenarnya tempat wisata di daerah Kuningan, Jawa Barat itu. Cuma Umi hanya bisa mengunjungi 3 tempat itu aja karena keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, dan juga tenaga. Karena kebetulan Umi di sana itu ada beberapa pekerjaan, ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Jadi untuk berwisatanya hanya menyisikan waktu luang baru Umi bisa berwisata ke daerah Kuningan itu. Ada beberapa sih tempat wisata seperti kayak Kebun Raya Kuningan, yang katanya sih kebun rayanya ini kebun raya yang terluas se-Indonesia gitu. Kalau Umi lihat dari foto-foto Instagram orang-orang yang Umi lihat di Instagram itu lumayan bagus. Bukan lumayan lagi sih, kayaknya bagus banget untuk kalian yang pecinta tanaman, pecinta bunga, pecinta keindahan alam, pepohonan, hijau-hijau, itu bagus banget. Di sana juga banyak wisata gunung-gunung gitu seperti Palutungan. Itu ada camping ceria juga di sana. Ada juga sih curugnya banyak. Cuma menurut Umi curug yang paling berkesan ya curug Bangkong itu gitu. Ada Curug Putri, curug apa lagi gitu banyak kan. Nah, untuk kalian yang baru menonton video Umi mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada di dalam diri Umi dan yang ada di dalam video Umi karena keterbatasan keahlian dan juga keterbatasan ilmu yang Umi punya. Selebihnya dan kurangnya Umi mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.